Salam teman-teman, gimana kabarnya? Saya percaya pasti teman-teman di sini pada sehat semua kan. Kita hari ini akan masuk ke sharing yaitu materi tanda kedewasaan. Ya di sini tanda kedewasaan itu pasti ujungnya ada akhirnya ya, teman-teman, prosesnya. Kita mengikuti pemuritan itu pasti ingin menjadi kedewasaan dalam Kristus Yesus. Tidak ada kita ikut pemuritan hanya keinginan kita sendiri, dipaksa oleh teman atau pokoknya ikut saja, tapi yang penting datang absen. Tidak ya teman-teman, kita ikut pemuritan itu ingin menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita harus tahu proses itu, tujuan akhirnya itu apa. Ya kita buka dalam Alkitab kita Efesus 4 ayat yang ke-1 sampai yang 16. Tapi sini saya akan fokus pada ayat yang ke-13. Saya akan baca yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya, sini hanya ada sebuah bukti nyata kalau kita mengikuti proses pemuritan, yaitu kita harus menghasilkan dampak, menghasilkan buahnya. Kita pemuritan harus dalam jiwa tubuh kita, tidak hanya tampak dari luarnya saja ya teman-teman. Kita masuki poin yang ke-1, yaitu perubahan dari dalam. Akar kata Yunani dari kedewasaan adalah teleios, yang berarti sebuah akhir atau tujuan. Paulus sendiri memandang bahwa tujuan akhir dari pemuritan adalah menjadi dewasa melalui proses pemberdayaan orang tua dan anak. Di tengah pandemi ini kita kan sedang mengalami kondisi yang tidak boleh berkumpul saat ibadah dan social distancing ya teman-teman. Dari sini teman-teman bisa melakukan pemberdayaan ini, tanda kedewasaan ini melalui orang tua teman-teman atau kakak kalian. Di rumah bisa, walaupun tidak harus di gereja secara berkumpul bersama-sama. Lalu di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 kita buka Alkitabnya. Paulus mengungkapkannya kepada jemaat di Korintus. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-1. Kita baca, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Ya, di sini Paulus memahami bahwa sebuah perubahan atau proses transformasi seseorang adalah sebuah proses dari dalam. Ya, di sini ada kata morpe dan skerma. Nah, di sini Paulus sendiri sedang mengontaskan dua kata Yunani ini, morpe dan skerma. Kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu teman-teman? Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa. Serupa ini di sini dalam arti skematisomai dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Sini berubahlah adalah metamorphomai oleh pembaharuan budimu dan seterusnya. Kata skema berkaitan dengan bentuk luar yang berubah-ubah. Nah, sini teman-teman, kita kalau sebuah proses pemuritan itu prosesnya itu tidak hanya bentuk dari luar saja, tampak dari luar saja, tapi kita juga Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan juga sedangkan kata metamorphomai dari kata morpe adalah sebuah perubahan dari inti yang baru dan dapat mengalami perubahan permanen. Di sini morpe adalah sebuah perubahan permanen yang dari dalam kita. Jadi kita perubahan proses itu tidak hanya sementara saja, tapi permanen sampai hidup kita, sampai akhir masa hidup kita. Maka sebuah proses transformasi menuju kedewasaan itu seperti gambaran kita meninggalkan manusia yang lama dan kita mengenakan manusia yang baru. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ke-32. Proses transformasi ini dimulai dari roh yang dilahirkan kembali dari firman dan Roh Kudus. Untuk terus mengalami proses pendewasaan jiwa sampai menghasilkan buah yang matang dalam hidup sehari-hari. Jadi perubahan hidup seorang murid tidak hanya bicara mengenai hal teknis atau teori psikologis,
tapi benar-benar perubahan dari inti hidupnya, yaitu roh untuk yang memengaruhi jiwa dan tubuh kita. Ya, sekarang kita masuk ke poin kedua adalah tanda kedewasaan. Di sini saya akan memberikan tanda-tanda kedewasaan yang secara rohani, teman-teman, dan dari seorang murid saja. Yang pertama, menghasilkan buah roh. Buka Alkitabnya dalam Galatia 5 ayat ke-22. Pasti teman-teman tidak asing dengan ayat itu. Murid yang dewasa akan menghasilkan buah karakter dalam hidupnya seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesejahteraan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah poin pertama dari seorang murid yang tanda kedewasaan itu muncul dari karakter buah-buah roh itu. Lalu poin yang kedua adalah pemikiran yang dewasa. Dalam 1 Korintus 14 ayat ke-20, teman-teman bisa baca sendiri. Lalu poin ketiga, memiliki anak-anak rohani atau memuridkan orang lain. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-2. Ya. Salah satu tanda murid yang telah dewasa adalah dia mulai mau untuk memuridkan orang lain dan mulai melahirkan anak-anak rohani dalam hidupnya. Hanya orang dewasa yang mampu memiliki anak dan memeliharanya. Di sini maksudnya, teman-teman, jika ada teman-teman yang sedang dimuridkan, lalu teman-teman sudah menunjukkan kedewasaan teman-teman, lalu teman-teman sedang memuridkan lagi yang di bawah umur teman-teman. Banyak kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu poin keempat adalah mengutamakan kesatuan dalam iman. Buka Efesus 4 ayat yang ke-13. Lalu yang kelima, mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat yang ketiga. Murid yang dewasa sadar bahwa hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dari sini artinya adalah ego kita. Kalau kita sudah beranjak dewasa, kita harus menginginkan orang lain, jangan mementingkan diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak suka kalau umatnya itu, kita kan sebagai hidup makhluk sosial, berarti harus kita saling menolong dengan orang lain, tidak harus mementingkan diri kita sendiri, teman-teman. Lalu poin yang keenam adalah siap dengan makanan keras. Dalam Ibrani 5 ayat 14. Murid yang dewasa siap menerima pengajaran yang solid, siap ditegur dan dinasihati. Nah, di sini kebanyakan kalau ayat ini bersangkut paut dengan hal pelayanan. Jadi teman-teman kalau pelayanan atau sedang mendengarkan khotbah, kalau teman-teman merasa tersinggung oleh khotbah itu, padahal yang mendengarkan khotbah hamba Tuhan tersebut tidak sengaja menyinggung teman-teman. Teman-teman sini harus sadar bahwa firman Tuhan itu, kalau kita tersinggung dari firman Tuhan, maka itu proses dari Tuhan. Maka kita akan semakin kuat iman kita, dan kita semakin dewasa, dan kita sudah tidak seperti kanak-kanak lagi rohani kita. Dan kita harus siap menerima makanan keras dari firman tersebut. Lalu yang terakhir adalah tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah. Dalam Yakobus 1 ayat ke-20. Salah satu indikator murid yang dewasa adalah tidak mudah tersinggung dan sensitif. Dia akan sangat mampu mengendalikan emosionalnya dan amarahnya. Di sini juga dalam hal pelayanan, pasti ada pro kontranya. Pasti ada masalah, ada senangnya. Kalau kita dalam pelayanan ditegur oleh hamba Tuhan atau teman-teman pelayanan kita tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Soalnya buat motivasi kita untuk kedepannya lebih baik lagi, untuk pelayanan kita semakin baik lagi, agar kita dapat memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan teman-teman pelayanan kita. Ya, mungkin itu saja teman-teman dari saya saat ini. Semoga firman hari ini bisa memberkati teman-teman di rumah.